Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Sahabat di mana saja berada, tentunya saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa mensyukuri semua nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Alhamdulillah, kita masih diberi sempat menikmati hidup di dunia ini. Tentunya kita pergunakan sebaik-baiknya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pada kesempatan ini kami mengingatkan ada suatu amalan yang pahalanya luar biasa, yaitu menyembelih hewan kurban. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'amila adamyun min amalin yaumin nahr ahabba ilallahi min ihraqid dam innaha la ta'ti yaumal qiyamati bikuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna dama la yaqa'um bimakan minallah qabla yaqa'a minal ar fatibu biha nafsa. Tidak ada amalan anak Adam di hari Raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah kecuali mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu nanti akan didatangkan oleh Allah dalam keadaan sempurna, dengan tanduknya, dengan bulunya dan kuku kakinya. Sesungguhnya pahala menyembelih hewan kurban itu sudah sampai kepada Allah sebelum darah menetes ke bumi. Maka bersenang hatilah orang-orang yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sahabat, betapa besarnya pahala melaksanakan kurban. Maka ajakan saya bagi terutama orang-orang yang mampu untuk dapat menyembelih hewan kurban di tanggal 10 Zulhijjah yang akan datang, karena belum tentu di tahun-tahun mendatang kita masih diberi umur oleh Allah. Adapun hewan yang disunahkan untuk disembelih yaitu antara lain kambing, sapi, dan onta, dengan persyaratan bahwa hewan yang disembelih itu adalah hewan yang sempurna, yang sehat, yang tidak cacat, dan umurnya juga cukup. Pembatasan umur minimal yang diperbolehkan untuk disembelih hewan kurban itu, kalau kambing itu usianya 1 tahun masuk ke 2 tahun, atau bahasa kita 1 tahun lebih, sedangkan usia sapi itu 2 tahun masuk ke 3 tahun atau 2 tahun lebih. Kalau onta 5 tahun masuk ke 6 tahun atau 6 tahun lebih. Hanya saja yang jadi persoalan, terutama orang-orang Indonesia, dia lupa mencatat tanggal lahirnya binatang. Bahkan kalau ditanya tanggal lahir anaknya saja kadang-kadang lupa. Tapi biasanya kalau orang-orang yang memelihara hewan ternak, dia mengerti perkiraan usia dari hewan ternak tersebut. Betapa besarnya pahala kurban ini ya, cuman dalam pelaksananya juga harus diniati dengan betul-betul mengharapkan ridha Allah, bukan karena ingin makan dagingnya dan lain sebagainya. Di dalam Al-Quran disebutkan, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak memperdulikan daging dan darahnya kurban, tetapi yang diperhitungkan Allah adalah ketakwaan dari orang yang menyembelih hewan kurban tersebut. Jadi kita menyembelih hewan kurban dengan berharap pahala dari sisi Allah,
maka tidak ada bandingannya pahala di hari itu. Kalau dalam hadis lain disebutkan, kecuali seseorang yang berangkat ke medan perang membawa semua hartanya, lalu dia wafat di medan perang dan hartanya habis untuk membiayai perang tersebut. Itulah yang bisa menyamai pahala orang yang menyembelih hewan kurban. Dalam sabda Rasulullah SAW, man doha thayyibah biha nafsuhu muhtasiban li udhiyati kanat lahu hijabam minan nar, rawahu Tabrani. Barang siapa yang menyembelih hewan kurban dengan baik, baik dalam pengertian di sini ya hewannya yang sehat, sempurna, tidak cacat, umurnya juga mencukupi, kemudian orang yang menyembelihnya juga perlakuannya juga baik, tidak hewannya dianiaya, ya, betul-betul dengan cara yang baik, pisaunya ditajamkan, ya, kemudian menyembelihnya dengan cara yang sempurna, ya, dan menyebut nama Allah pada saat menyembelihnya. Jadi itu pengertian baik dirinya dalam melaksanakan penyembelihan hewan kurban, dan sengaja mencari pahala dari sembelihannya tersebut, maka hewan kurban tersebut menjadi tameng dari api neraka. Ini luar biasa. Oleh karenanya saya menghimbau kepada sahabat semuanya di mana saja berada, jika diberi kelonggaran rezeki untuk dapat melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah yang akan datang. Adapun praktek penyembelihan hewan kurban, kalau tidak mampu sendiri, boleh dilakukan dengan cara bersama-sama sahabat lainnya. Dulu sahabat Nabi pernah melakukan penyembelihan hewan kurban sapi gabungan dari 7 orang, kambing 1 orang, dan onta 10 orang. Tapi ini bukan batasan. Jadi boleh-boleh saja, misalnya kita 1 orang menyembelih 10 ekor onta, 10 ekor kambing, 10 ekor sapi, ya silakan. Tapi bagi yang tidak mampu, mungkin bisa bergabung beberapa orang, 2 orang, 3 orang, atau beberapa orang untuk mewujudkan 1 ekor kambing misalnya, 1 ekor sapi, atau 1 ekor onta. Dipersilahkan. Yang penting kita semua bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dan mengharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.